Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are in good condition. I am Iin Masyaro from Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Today, we are going to talk about a positive. What is a positive? Have you heard about that? Well, hari ini saya akan membahas tentang a positive. Positif merupakan salah satu materi yang sering muncul dalam soal struktur tes TOEFL. Dan positif seringkali membuat bingung dalam kalimat. Karena seringkali dianggap sebagai subjek dalam kalimat. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan antara subjek dan positif. So, let's start our discussion. Positive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. So, a positive merupakan kata benda yang muncul sebelum atau setelah kata benda lain yang memiliki makna yang sama. A positive gives additional information to the subject, and if it's deleted, it will not change the meaning of the whole sentence. So, fungsi dari a positive adalah memberikan informasi tambahan untuk subjek, dan jika dihilangkan, tidak akan merubah makna keseluruhan dari kalimat tersebut. Contohnya, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Dalam kalimat tersebut, Sally berfungsi sebagai subjek, dan the best student in the class merupakan a positive phrase. The best student in the class berfungsi untuk menjelaskan subjek, yaitu Sally. So, Sally and the best student in the class are the same person. Jadi, Sally dan the best student in the class merupakan orang yang sama. And if we delete an positive phrase, the sentence still makes sense. Dan jika kita menghapus a positive phrase, maka kalimat tersebut masih masuk akal atau memiliki makna. So, the sentence becomes, Sally got an A on the exam. There are two patterns of a positive phrase. Ada dua pola dalam a positive phrase, yaitu the first is a positive phrase in the middle of a sentence. A positive phrase berada di tengah kalimat. The pattern is subject plus a positive phrase plus verb. Yang perlu diingat pada a positive phrase yang berada di tengah kalimat adalah peletakan koma. A positive phrase di tengah kalimat ditandai dengan adanya koma sebelum dan sesudah a positive tersebut. Jadi, terdapat dua koma dalam kalimat tersebut. Contohnya, bla bla bla, Josh is attending the lecture. A, right now. B, happily. C, because of the time. D, my friend. Bagaimana cara menjawab soal TOEFL test tersebut? Kita identifikasi terlebih dahulu struktur kalimatnya. Dalam kalimat tersebut, ada peletakan koma sebelum dan sesudah Josh. Ada dua koma dalam kalimat tersebut. So, based on the pattern, Josh is a positive phrase. Jadi, berdasarkan pola tersebut, Josh merupakan a positive phrase. Kemudian, kita identifikasi subjek dan verbnya. Yang mana subjeknya? Subject is missing. Subjeknya tidak ada. Sedangkan verbnya adalah is attending. Dan the lecture adalah object. Sehingga kita mengetahui bahwa yang dibutuhkan dalam kalimat tersebut adalah subjek. In your opinion, what is the best answer? Menurut kalian,
Manakah jawaban yang paling tepat? Kita perhatikan pilihan A. Right now is not subject. So, this option is incorrect. Right now is adverb of time. Ya, right now bukan subjek, tetapi merupakan keterangan waktu. Sehingga pilihan A tidak tepat. And then B. Happily is incorrect because it is adverb of manner, not subject. Ya, happily juga masih belum tepat karena happily adalah keterangan cara, bukan subjek. The next is C. Because of the time is not subject. So, this option is also incorrect. So, the best answer is D. My friend is subject. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Karena my friend merupakan subject. The second is a positive phrase at the beginning of a sentence. A positive phrase berada di awal kalimat. The pattern is a positive phrase plus subject plus verb. Pada positive phrase di awal kalimat, jumlah koma hanya satu, yaitu setelah positif tersebut. Contohnya, bla bla bla, Sarah rarely misses her basketball shots. A. An excellent basketball player. B. An excellent basketball player is. C. Sarah is an excellent basketball player. D. Her excellent basketball play. What do you think of that question? What is the best answer? Dalam kalimat tersebut hanya menggunakan satu koma. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa positive phrase berada di awal kalimat. Sarah is subject. Mrs. is verb. Sehingga kita mengetahui apa yang dibutuhkan dalam kalimat tersebut. Yaitu kita membutuhkan a positive phrase di awal kalimat. Untuk pilihan A merupakan jawaban yang paling tepat. Karena pilihan A ini merupakan a positive phrase. Pilihan B bukan merupakan jawaban yang tepat. Karena ada verb yaitu is. Sedangkan verb dalam soal tersebut sudah ada, yaitu Mrs. Pilihan C juga tidak tepat. Karena ada verb yaitu is. Sedangkan yang dibutuhkan dalam soal bukan verb, tetapi a positive phrase. Dan yang terakhir, pilihan D. Sebenarnya ini bisa dijadikan a positive phrase. Tetapi basketball play ini tidak bisa mendeskripsikan subjek, yaitu Sarah. Sarah is basketball player, not basketball play. Jadi pilihan D merupakan jawaban yang salah. Next, to help you understand this skill more, let's identify this example. Last semester, a friend graduated cum laude from the university. What do you think of the sentence? Is the sentence correct? Menurut kalian, apakah kalimat itu benar? The sentence is incorrect. Why? Kalimat itu salah. Kalian tahu mengapa? Mari kita identifikasi struktur kalimatnya dulu. Dalam kalimat tersebut terdapat dua koma di antara kata a friend. Ini menunjukkan bahwa a friend merupakan a positive phrase yang berada di tengah kalimat. Apakah last semester merupakan subjek? Bukan. Last semester merupakan adverb of time atau keterangan waktu. Dan verbnya adalah graduated. Lalu di mana subjeknya? Subject is missing. Subjeknya tidak ada. Nah, dari sinilah kita mengetahui bahwa kalimat ini salah karena tidak ada subjek dalam kalimat tersebut. Suatu kalimat minimal harus memiliki
subjek, dan verb. Lalu, bagaimana caranya agar kalimat ini benar? Caranya adalah dengan menaruh subjek dalam kalimat tersebut, yaitu sebelum kata a friend atau setelah kata last semester. Kita bisa menaruh noun seperti Bob, Jack, Kelly, etc. So, the sentence becomes, last semester, Bob, a friend, graduated cum laude from the university. That's all explanation about appositive. So, be careful of appositives. Don't forget to subscribe, comment, like, and share this video. Thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.